Hana dengan cepat melangkah maju untuk menarik Yuanita dan berkata pada semua orang, "Tadi malam dia tidak tidur dengan baik karena menghafal naskah, makanya tidak bisa mengendalikan emosinya." Begitu dia selesai berbicara, Yuanita berteriak. Jeritan ini membuat semua orang terdiam. "Aku ingin mengganti riasanku. Sutradara Chandra, katakan padaku, apa kamu bisa melakukannya? Karena riasan ini, saat mulai syuting, aku tidak bisa makan." Yuanita berteriak dengan mata merah dan ekspresi sedih di wajahnya. Saat ini Stefan berdiri dan membanting botol di tangannya ke tanah. "Pergilah kalau tidak bisa akting. Kamu bahkan tidak tahu etika profesional seorang aktor. Kamu masih berani masuk ke tim produksi drama kisah nyata. Kalau kamu suka berakting yang cantik, jangan sok-sokan menjadi artis. Jadi selebriti saja." Semua orang telah bersabar dengannya selama beberapa hari. Stefan tampan dan selama beberapa hari ini selalu bersikap sopan pada semua orang. Namun dia tiba-tiba meledak. Ini membuat Yuanita dan yang lainnya merasa terkejut. "Kamu ingin drama ini membantumu merubah citra, tapi juga meminta perlakuan khusus. Siapa yang memberimu keberanian ini? Investasi 160 miliar untuk memberikan kesempatan untuk kamu bergabung dalam tim produksi. Biaya kamu mengubah citra. Untuk apa kamu berulah di sini? Kamu mempersulit Yasmin. Aku mendengarnya dengan sangat jelas." Selesai bicara, Stefan berbalik pergi. Chandra segera pergi menenangkannya. Dia sendiri yang meminta Stefan masuk ke dalam tim produksi ini. Stefan tidak mengeluarkan uang dan memiliki status yang tinggi. Demi menenangkannya, Chandra lebih suka menyingkirkan Yuanita. Kejadian ini di luar dugaan Yasmin. Dia kembali ke kamar hotel dari lokasi syuting dan memeriksa Instagram. Kemudian dia mengetahui kalau Stefan telah mengunggah sesuatu di Instagram. Sebaiknya selebriti yang tidak bisa mengikuti arahan pergi saja. Unggahan ini dengan cepat menjadi topik pencarian hangat. Begitu Yasmin memasukinya, para penggemar Stefan sangat terkejut. "Aku rasa itu Yuanita. Selalu ada masalah di dalam drama yang dia mainkan. Kalian lihat saja drama-drama dia sebelumnya. Katanya ditindaslah, dikucilkanlah. Bahkan mengatakan sudah memberikan investasi, tapi tetap diperlakukan tidak adil. Aku merasa kasihan pada Kak Stefan." Para kru mengatakan Yuanita tidak puas dengan riasannya dan menggila di lokasi syuting, lalu menargetkan Yasmin yang merupakan asisten penata gaya. Bahkan Pak Wawan, profesor universitas negeri ternama pun dihina olehnya karena tidak memberikan investasi, jadi tidak memenuhi syarat untuk mengomentari kemampuan aktingnya. Setelah Stefan memposting di Weibo, akun resmi Universitas Negeri juga mengunggah di Instagram. Kekacauan dunia adalah tentang sejarah Tiongkok pada masa 5 etnis. Sejarah ini adalah sejarah yang sangat menyakitkan sepanjang sejarah Tiongkok. Perubahan dalam pakaian dan riasan adalah bagian yang sangat penting dari sejarah ini. Pak Wawan telah mempelajari periode sejarah ini selama lebih dari 20 tahun. Namun dia dikritik oleh seorang selebriti populer. Hal ini harus dikatakan, yang membuat orang merasa sangat sedih dan sakit hati. Yasmin mengirimkan rekaman tersebut ke bagian humas LM dan meminta mereka untuk mempublikasikannya juga. Studio LM, berdasarkan pentingnya pergantian pakaian dalam periode sejarah ini, Studio LM secara khusus meminta Yasmin untuk mengunjungi toko buku besar dan universitas, melakukan pertukaran pengetahuan secara mendalam dengan banyak profesor, dan menggunakan desain yang paling mendekati keaslian pakaian dalam sejarah.
Tetapi karena seorang bintang populer tertentu tidak puas dengan riasan dan pakaiannya, Yasmin telah berkali-kali menjadi opini publik. Studio LM juga sangat sedih karena hal seperti itu terjadi. Di bagian akhir juga dilampirkan lampiran rekaman. Serangkaian operasi ini segera menarik perhatian petinggi. Meski tidak disebutkan namanya, kecaman resmi sangat tajam dan tak tanggung-tanggung. Yasmin sangat terkejut saat melihat kritik dari akun resminya. Jason juga sangat terkejut. Dia seharusnya sudah berpikir kalau Yasmin sudah membuat persiapan. Dulu Yasmin sudah berani bermain trik dengannya. Yuanita sudah dipastikan tidak akan bisa mengalahkannya. Caleb juga mengetahui seluruh masalah ini dan dia berkata, "Nyonya sangat pintar." "Aku tahu," jawab Jason dengan tenang. Mungkin pernikahan benar-benar menjebak kecerdasan dan bakat Yasmin. Walaupun tidak memiliki pengalaman dalam industri hiburan, Yasmin dengan cepat beradaptasi dan mencapai situasi di mana bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sepertinya dia tidak perlu merasa khawatir. Jason merasa Yasmin telah menjadi seperti ikan sejak mulai bekerja. Dia tidak bisa lagi mengendalikan Yasmin karena terlalu licin. Sambil memegang pelipisnya dengan tangannya, Jason melihat pernyataan dari studio LM dengan pemikiran mendalam di matanya. Yasmin merekam percakapannya. Dia sudah memikirkan cara ini sejak lama. Kecaman dari akun resmi lebih kuat dibandingkan klarifikasi dan pernyataannya. Jason menutup Instagram merasa sedikit frustasi. Dia khawatir Handi akan mengambil kesempatan untuk membantu Yasmin, jadi dia membantunya menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Tapi dia tidak pernah berpikir kalau Yasmin tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yasmin bisa memanfaatkan situasi dan menggunakan cara paling kejam untuk mengalahkan lawan. Hal yang sama terjadi pada dia dan Joanna, terjadi juga pada Yuanita. Yasmin mendapat ketenangan, sedangkan Yuanita menjadi sibuk. Merek yang dia wakilkan sebagai duta besar terus mengirimkan surat pengacara dan perusahaan juga menyalahkannya. Saat Yasmin melewati kamarnya, dia mendengar tangisan kesal datang dari dalam. "Kamanda, kamu yang mengatakan bagaimanapun perusahaan memberikan investasi sebesar 160 miliar sebagai perlindunganku. Sekarang terjadi masalah. Kenapa kamu melemparkan kesalahan padaku sendiri dan menyuruhku keluar dari drama ini? Setelah keluar dari drama ini, aku sudah tidak memiliki drama lain. Tolong bantu aku." Sudah seperti ini baru menyesalinya, semuanya sudah terlambat. Yasmin tidak bersimpati padanya. Apa yang terjadi hari ini disebabkan oleh ketidakpuasan banyak pihak terhadapnya. Dan dia, Yasmin, sudah cukup sabar untuk mendapatkan kesempatan bagus ini untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Sebelum Yuanita meninggalkan drama, ada artis baru datang untuk mengikuti audisi. Pada akhirnya dipilih artis yang tidak terlalu populer, tapi memiliki tingkat pengenalan yang tinggi di kalangan penonton. Katanya tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Total bayaran yang diterima untuk seluruh drama tidak sampai 1 miliar. Fitur wajah artis ini sangat bersih, tidak seperti Yuanita yang harus bergantung pada penata rias yang hebat untuk mendapatkan efek yang menakjubkan. Dia 100% mematuhi pengaturan Yasmin, dan Pak Wawan juga memberinya banyak informasi sejarah. Chandra memberinya waktu seminggu untuk membiasakan diri dengan naskah dan buku-buku ini. Yasmin keluar dari ruang ganti, berdiri di dekat pintu dan melihatnya membaca naskah. Dia berpikir gadis ini masih muda tapi sangat bekerja keras, pasti di masa depan akan bersinar. Dia tiba di ruang ganti Stefan.
Stefan berperan sebagai pria cantik dan setiap detail harus teliti agar mencerminkan karakteristik dinasti. Yasmin dengan hati-hati memilih pakaian berdasarkan riasannya. Yasmin. Stefan tiba-tiba memanggil. Sebelumnya mereka belum pernah berbicara, jadi Yasmin terkejut mendengar Stefan memanggilnya. Yasmin berdiri di depan deretan kostum dan memandang ke arahnya. Ada apa? Permintaan soal pakaian? Mendengar ini, Stefan tiba-tiba tersenyum dan berkata, bukan masalah kostum. Aku ingin bertanya, mau menambah kontak WhatsApp tidak? Ekspresi Yasmin sangat terkejut setelah beberapa saat dia mengangguk. Oke. Dia bisa dibilang salah satu pelanggan. Bagaimana jika suatu hari dia memenangkan penghargaan aktor terbaik? Jika dia merancang pakaian untuknya saat itu, reputasi LM akan meningkat. Setelah keduanya berteman, Stefan kembali mengalihkan perhatiannya ke naskah. Aku berinvestasi dalam sebuah drama. Lain kali aku akan mengundangmu untuk merancang pakaian dalam drama yang aku investasikan. Baik, terima kasih. Yasmin tersenyum. Sudut bibir Stefan sedikit terangkat. Penata rias meliriknya dengan heran tapi segera menahan diri. Yasmin berjalan berkeliling di setiap ruang ganti dengan hati-hati mencocokkan pakaian semua aktor pendukung. Bakat akting dan dedikasi artis baru ini membuat adegan dalam ruangan kota halu direkam dengan cepat. Kru juga dengan cepat bergegas merekam adegan di luar ruangan. Yasmin juga ikut pergi. Saat menerima teleponnya, Jason berkata dengan tidak senang, "Sudah berapa lama kamu tidak pulang?" Yasmin menghitungnya hampir setengah tahun. Saat tahun baru, aku seharusnya akan pulang ke rumah. Yasmin berkata dengan enggan. Masih ada 3 bulan tersisa sebelum tahun baru. Tempat yang mereka tuju kali ini adalah kota Yeli. Kebetulan saat ini adalah musim salju yang lebat, cocok sekali untuk merekam adegan badai salju. Yasmin. Jason, kamu tidak bisa mengatur keputusanku. Yasmin memotongnya. Selama ini mereka sering bicara di telepon, tapi Yasmin masih bersikap acuh tak acuh. Jason menyentuh bagian dalam mulutnya dengan ujung lidahnya, matanya dingin. Kamu tidak pulang selama setengah tahun dan tidak mengunjungi kakek nenek. Apa kamu benar-benar berencana fokus pada pekerjaan? Aku fokus pada pekerjaan berkat kamu. Yasmin berkata dengan sinis. Oke, kamu benar-benar tidak pulang kan? Jason menggetakkan gigi. Yasmin menjawab, iya. Syuting kemana? Jason bertanya lagi. Ke Yeli untuk syuting badai salju. Yasmin menjawab. Jason mengangkat alisnya. Aku menjadi pembantumu selama setengah tahun, membersihkannya supaya tetap bersih. Tapi kamu sama sekali tidak menganggapnya. Oke, jangan pulang mengambil jaket. Bukan begitu, rumah itu tidak ditinggali, jadi biarkan saja. Nanti aku akan mencari pembantu untuk membersihkannya. Ini hal yang mudah. Selain itu, kalau aku pulang mengambil jaket pun hanya bisa 2 jam. Semakin bicara, Yasmin semakin merasa tidak bisa berkata-kata. Jason bahkan tidak mengizinkannya pulang untuk mengambil jaketnya. Aku yang mengurus rumah. Kalau kamu mau pergi, langsung beli saja jaket baru. Jason berkata dengan dingin. Yasmin tidak mau beli jaket baru. Memangnya jaket yang dibeli akan sehangat jaket yang dia buat sendiri? Sebenarnya, apa yang kamu inginkan?
Yasmin bertanya pada Jason dengan suara yang dalam. Kakek memintamu pulang. Sudah beberapa hari raya kamu lewatkan. Kamu benar-benar ingin dia sedih. Nada suara Jason dipenuhi dengan ketidaksenangan. Yasmin mengangkat tangannya dan menjambak rambutnya. Aku tanya sutradara dulu. Di saat seperti ini, Handi kakak kelasmu tidak bisa apa-apa. Jason bertanya padanya sambil mencibir. Yasmin mendengus. Kenapa kamu menyindir? Aku akan menunggumu di rumah. Setelah mengatakan itu, Jason menutup telepon. Yasmin memegang ponsel dan merasa sakit kepala. Dia berbalik untuk keluar untuk berbicara dengan Chandra untuk menunda kepergiannya selama 2 hari. Tapi dia dikejutkan oleh Stefan yang sedang bersandar di kusen pintu kamarnya. Sudah berapa lama kamu di sini? Yasmin bertanya, untungnya tidak ada topik menarik yang dibicarakan di telepon tadi. Belum lama. Kenapa? Keluargamu mendesakmu pulang. Tentu saja Stefan mengacu pada Jason sepupunya. Yasmin mengangguk. Aku juga mau pulang 3 hari. Aku akan bicara pada sutradara. Kebetulan semuanya bisa libur 3 hari. Stefan berdiri tegak setelah berbicara dengan sopan kepada Yasmin. Dia berencana untuk pergi. Yasmin bertanya, kamu ada apa mencariku? Aku ingin memesan pakaian sehari-hariku di LM. Apa bisa? Kota Yeli cukup dingin. Aku tidak memiliki pakaian yang cocok, kata Stefan pada Yasmin dengan lembut. Yasmin sama sekali tidak mempercayai perkataannya. Untuk orang dengan status seperti dia, asal bertanya di Instagram saja pasti ada banyak produsen jaket yang akan memberikan hadiah untuknya. Bisa, tapi hanya punya waktu 3 hari, tidak akan sempat, jawab Yasmin. Kita akan pergi lama. Aku bisa memakai jaket yang lain lebih dulu. Apa waktu setengah bulan cukup? Stefan bertanya dengan ramah. Yasmin mengangguk. Dalam waktu setengah bulan bisa membuatkan 3. Kalau begitu 3 potong. Apa Sani merancangnya sendiri? Ketika Stefan menanyakan hal ini, nadanya sedikit bersemangat. Yasmin tidak menyadarinya dia menjadi dilema. Kalau Sani yang merancangnya sendiri, harganya lebih mahal. Dan hanya bisa buat 1 saja. 1 juga boleh, kata Stefan segera. Boleh, tidak masalah. Setengah bulan ya. Yasmin langsung setuju. Namanya juga cari uang. Harga sketsa rancangan Sani dimulai dari 200 juta. Setelah Yasmin pura-pura berkomunikasi dengan Sani, dia pergi menemui Stefan untuk menyelesaikan masalah pesanan. Biaya desainnya adalah 300 juta, total harga produk jadinya adalah 500 juta. Karena efek merek Sani, ini masih dihitung dengan harga borongan lebih murah. Yang paling utama saat itu akan mengandalkan Stefan untuk mengiklankan produk mereka. Stefan meminta waktu 3 hari untuk persiapan. Yasmin segera membuat janji dengan Jason untuk pulang. Dia membawa barang bawaannya dan kembali ke kontrakan yang sudah lama ditinggalkan. Begitu masuk, Yasmin terkejut saat menghirup aroma nasi. Setelah mengganti sepatu dan menyeret barang bawaannya ke ruang tamu, dia melihat ke arah dapur. Jason yang mengenakan celemek berbalik saat melihatnya. Dia juga terkejut. Kamu datang lebih awal dari waktu yang disepakati. Jalanan tidak macet. Aku akan membereskan koperku dulu. Yasmin menarik barang bawaannya ke kamar tidur.
Setelah selesai memasak, Jason memanggil Yasmin untuk makan. Mereka berdua duduk di meja makan dan Jason berkata, "Aku sudah bilang pada kakek dan nenek kalau malam ini akan pulang makan dan menginap 1 malam." Yasmin tidak menolak. Lagi pula kali ini dia punya libur 3 hari. Setelah makan, Jason membawa Yasmin kembali ke rumah tua. Sebelumnya Yasmin selalu merasa tidak nyaman ketika kembali ke rumah tua, tapi kali ini dia tidak merasakannya. Dalam keadaan linglung, Yasmin dan Jason tiba di rumah tua itu. Jason membangunkannya dan mereka keluar dari mobil. Jason membawa beberapa hadiah dan akhirnya memberinya sebotol anggur obat. "Aku minta tolong orang untuk membelikannya. Aku dengar ini sangat bagus untuk orang tua. Berikan ini pada kakek." Jason berbisik kepada Yasmin sambil berjalan pergi. "Baik." Yasmin mengangguk. Mereka berdua memasuki rumah. Nenek Gunawan sedang memilih sayur saat melihat Yasmin dan Jason kembali bersama. Dia tiba-tiba menjadi cemberut. "Bukankah dia sangat sibuk? Masih tahu pulang?" Kakek Gunawan berdiri sambil tersenyum. "Kamu sudah pulang. Kamu hebat. Aku dengar kamu yang mengatur pakaian orang-orang di lokasi syuting dan bertemu banyak selebriti, bukan?" Yasmin tersenyum cerah. "Iya, aku juga menerima pesanan dari selebriti." "Sangat bagus. Keluar melakukan hal yang kamu suka juga bukan hal buruk," kata kakek Gunawan sambil tersenyum. Jason dan Yasmin meletakkan hadiah di atas meja kopi. Lalu Yasmin menemani kakek Gunawan menonton drama, sedangkan nenek Gunawan memilih sayuran bersama Jason. "Sudah pulang, tidak tahu bagaimana membantu. Menyuruh pria melakukan pekerjaan rumah. Apa ini masuk akal?" Nenek Gunawan tampak tidak senang ketika Yasmin tidak melakukan apa-apa. Yasmin berdiri dan duduk di samping Jason. Dia tiba-tiba berkata, "Bantu aku ambil sayur itu. Kita buat bersama, nanti masak bersama." Jason menoleh ke arahnya lalu mengulurkan tangan untuk menarik keranjang sayur di depannya. "Oke, nenek, kalau merasa lelah kami saja yang melakukannya," kata Jason kepada nenek Gunawan sambil tersenyum. "Kamu seorang laki-laki, bagaimana bisa melakukan hal seperti itu?" Nenek Gunawan segera mengulurkan tangan untuk mengambil sayur di tangannya. Yasmin memetik sayuran dalam diam dan tidak banyak bicara. "Tidak apa-apa," jawab Jason. Dia telah memasak untuk Yasmin dan neneknya berkali-kali. "Ikan yang aku masak sangat enak. Yaya dulu tidak makan ikan, tapi dia sangat menyukai ikan yang aku masak." Yasmin dalam hati berkata, bukankah itu karena nenek memaksanya makan? Tentu saja Jason akan membantunya memilih duri. Dia tidak suka makan ikan karena durinya selalu tersangkut di tenggorokan. "Apa begini cara dia menjadi istrimu? Membiarkan suaminya masak. Lalu apa yang dia lakukan? Menjadi ibu suri?" Nenek Gunawan sangat menjaga cucunya ini. Saat mendengar perkataan Jason, dia membuang semua sayuran di tangannya. Kakek Gunawan langsung membanting remote ke atas meja kopi. "Biarkan mereka berinteraksi sesuai keinginan mereka. Kamu belum puas ya kalau tidak membuat mereka bercerai?" Jason menarik nenek yang hendak membalas dan mengedipkan mata padanya. Yasmin duduk di samping dan memetik sayuran dengan hati-hati menghindari pertengkaran. Dia seperti orang luar. Kakek Gunawan meliriknya dan mendesah dalam hati.
Terakhir kali Yasmin tidak ingin kembali. Kakek Gunawan mengerti Yasmin sudah sangat kecewa dengan Jason dan keluarga Gunawan. LM berkembang dengan baik jika Yasmin benar-benar belajar mendesain. Dia akan mandiri, saat itu mereka berdua akan sulit mengendalikannya. Kakek Gunawan tidak ingin mengekangnya, tapi tetap harus mempertimbangkan untuk memiliki anak. Kalau terus tinggal terpisah seperti ini, Yasmin sibuk dengan pekerjaannya, Jason juga sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Cepat atau lambat mereka akan bercerai.